Halo, perkenalkan nama saya Fadilan Nusantara. Saya mahasiswa Frida dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Saya angkatan 2024. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015 sampai 2024. Topik yang saya akan bahas di sini itu mengenai analisis pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015 sampai 2024. Kesejahteraan ekonomi masyarakat. Apa sih pertumbuhan ekonomi? Di sini saya mendapatkan data dari internet yang terpercaya mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2015 sampai 2024. Menurut data, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu menurun pada tahun 2019 ke 2020. Faktor yang menyebabkan pertumbuhan ini menurun itu karena terjadinya pandemi COVID-19 pada saat itu, sehingga pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu sangat menurun drastis. Namun pada tahun 2021 sudah mulai berangsur membaik sampai saat ini. Ada beberapa faktor pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi, seperti yang pertama ini ada sumber daya manusia. Jadi semakin tinggi kualitas SDM maka akan semakin tinggi juga peluang meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua itu ada sumber daya alam atau SDA. Permintaan sumber daya alam dalam bentuk ekspor sangat berdampak pada kondisi keuangan negara. Lalu yang ketiga ada kemajuan iptek. Perkembangan teknologi dan pendidikan perlu digencarkan sehingga produksi barang atau jasa menjadi lebih efisien. Dan yang terakhir itu tingkat inflasi dan suku bunga. Itu sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kita akan masuk ke dalam pengertian kesejahteraan dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini saya mendapatkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan gambar dari Pusat Statistik, dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia berfluktuasi setiap tahunnya dan mengalami penurunan yang drastis pada tahun 2019 ke 2020, seperti yang saya bilang di awal tadi. Kemudian terjadi peningkatan kembali di tahun 2021. Salah satu faktor yang menyebabkan turunnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia yaitu terjadinya pandemi COVID-19 sejak awal tahun 2020, di mana kesejahteraan masyarakat yang menurun dan membuat pertumbuhan ekonomi ikut memburuk. Nah, ini kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang pertama itu ada dampak hasil kebijakan kenaikan UMP tahun 2024. Lalu ada optimalisasi penyaluran bansos seperti PKH, kartu sembako, PIP, KIP, BLTDD pada bulan Februari dan Maret 2025. Yang ketiga ada stimulus HBKN Ramadan Lebaran, seperti diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, program diskon belanja seperti Harbolnas tahun 2025, program Epic Sales 2025, dan Bina Diskon 2025. Lalu ada program pariwisata mudik lebaran atau yang terkait itu Kementerian Pariwisata dan BUMN. Lalu ada stabilisasi harga pangan. Berikutnya ada pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di bulan Maret 2025. Lalu ada paket stimulus ekonomi. Ada diskon tarif listrik, PPN DTP pembelian properti dan otomotif, PPNBM DTP otomotif, subsidi atau pajak DTP motor listrik, PPH DTP sektor padat karya, optimalisasi program makan bergizi gratis, optimalisasi penyaluran KUR, dan panen padi terrealisasi secara optimal.
Lalu kita masuk ke pengaruh pertumbuhan ekonomi pada kesejahteraan masyarakat. Di sini ada meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan pendapatan per kapita, dan menciptakan lapangan kerja. Nah, kesimpulannya, pada dasarnya pembangunan ekonomi ditujukan untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan, sehingga dapat terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan makmur, dan berkeadilan. Agar kesejahteraan tersebut, maka harus diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pembangunan, dan adanya stabilitas nasional yang mantap dan dinamis atau yang pada masa Orde Baru disebut dengan trilogi pembangunan. Pembangunan ekonomi diupayakan tidak lepas daripada trilogi pembangunan, karena dengan adanya pembangunan ekonomi maka pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan yang tepat akan memungkinkan terjadinya distribusi yang merata dan tercapai kesejahteraan. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.